Di pagi hari, mentari terbit. Di ufuk timur, merah merkah. Orang bilang akuntansi biaya sulit, bersama kami menjadi mudah. Halo Stanners, kita akan lanjutkan pembahasan chapter 8, Costing by Products and End Products, bagian kedua, metode costing by product. Metode costing by product. Nilai by product pada umumnya relatif kecil dibandingkan dengan main product. Sehingga sebagian ahli berpendapat bahwa by product tidak perlu mendapatkan alokasi joint cost. Sebagian ahli yang lain berpendapat sebaliknya, yaitu by product perlu mendapatkan alokasi joint cost. Nah, apabila by product tidak mendapat alokasi joint cost, maka by product diakui sebesar gross revenue atau sebesar net revenue-nya. Sedangkan apabila by product mendapatkan alokasi joint cost, maka pengalokasiannya bisa menggunakan metode replacement cost atau metode market value. Nah, metode market value disebut juga metode reversal cost. Nah, kita akan membahas yang pertama, by product seandainya tidak mendapat alokasi joint cost. Maka ada dua pilihan. Yang pertama, nilai by product ditetapkan sebesar gross revenue-nya. Yang kedua, nilai by product disajikan sebesar net revenue-nya. Bagaimana cara menyajikannya? Cara menyajikannya ada 4 pilihan. Yang A, yang pertama, disajikan sebagai other income. Kemudian B, ditambahkan kepada sales revenue. C, mengurangi COGS, main product. Kemudian yang D, mengurangi total production cost main product. Kemudian nilai by product bisa juga disajikan sebesar net revenue-nya. Net revenue adalah gross revenue dikurangi dengan biaya setelah titik pisah. Cara menyajikannya bagaimana? Kalau menggunakan net revenue, cara menyajikannya sama dengan penyajian seandainya dicatat dengan gross revenue. Kemudian apabila by product mendapatkan alokasi joint cost, bagaimana mengalokasikan cost-nya? Ada dua pilihan. Yang pertama metode replacement cost, yang kedua metode market value. Kemudian nantinya hasil nilai cost untuk by product disajikan sebagaimana yang pertama tadi. Berikut adalah ilustrasi penyajian hasil penjualan by product apabila dicatat sebagai other income. Perhatikan di sini nilai by product akan dicatat di bagian other income. Other income ditempatkannya, kalau kita lihat struktur laporan laba rugi, yang pertama kali adalah yang paling atas, penjualan, sales, kemudian ada cost of goods sold dengan rinciannya mulai dari beginning inventory, kemudian ditambah dengan total production cost-nya untuk periode sekarang mendapatkan cost of goods available for sale. Kemudian dikurangi dengan ending inventory mendapatkan gross profit. Nah, selanjutnya gross profit akan dikurangi dengan marketing dan administrative expenses. Kita akan mendapatkan operating income. Nah, setelah operating income, kita munculkan other income. Salah satunya sebagai contoh di sini adalah revenue
dari penjualan by product. Sehingga kita akan mendapatkan income sebelum income tax. Ilustrasi yang kedua, hasil penjualan by product dicatat sebagai penambah sales revenue. Perhatikan, ini adalah struktur laporan laba rugi yang sama dengan yang sebelumnya. Yang berbeda adalah perhatikan cara menyajikan by product-nya. Sekarang hasil penjualan by product ditambahkan ke hasil penjualan produk utama. Sehingga nilai by product sebesar 1.000 ditambahkan di bagian penjualan. Ilustrasi yang ketiga, apabila hasil penjualan by product dicatat sebagai pengurang COGS. Maka perhatikan di bagian cost of goods sold-nya, setelah kita mendapatkan angka 30.000 yang merupakan cost of goods sold periode sekarang, kemudian selanjutnya kita kurangi dengan penjualan dari by product 1.000 sehingga mendapatkan cost of goods sold-nya menjadi 29.000. Ilustrasi yang keempat, hasil penjualan by product dilaporkan sebagai pengurang biaya produksi. Maka perhatikan di bagian cost of goods sold-nya, di bagian total production cost untuk periode sekarang. Yang awalnya adalah nilainya 30.000, kemudian di sini kita akan kurangi dengan hasil penjualan by product 1.000, sehingga net production cost-nya periode sekarang 29.000. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana kalau by product diakui sebesar net revenue-nya. Nilai by product diakui sebesar net revenue yang cara menghitungnya adalah hasil penjualannya, kemudian kita kurangi dengan biaya setelah split off point, dan juga dikurangi dengan biaya pemasarannya dan biaya administrasi dari atas by product tersebut. Sebagai contoh, terdapat by product dengan gross revenue-nya Rp1.000. Setelah split off point, terdapat biaya Rp100. Adapun biaya pemasaran Rp60 dan administrasi Rp40. Maka berapa net revenue produk tersebut? Kita hitung gross revenue 1.000 dikurangi dengan variable cost, yaitu biaya setelah split off 100, marketing expense 60, dan administrative expense 40. Total pengurangnya Rp200, sehingga mendapatkan net revenue Rp800. Selanjutnya, bagaimana cara menyajikan net revenue by product pada income statement? Maka cara menyajikannya sama dengan ilustrasi yang sebelumnya, sama dengan cara menyajikan nilai by product yang dicatat sebesar gross revenue-nya. Nah, beberapa perusahaan menggunakan satu akun by product untuk mencatat cost dan revenue by product. Kalau demikian, maka biaya-biaya by product dicatat, didebitkan pada akun by product. Sedangkan hasil penjualan tentunya dikredit juga pada akun by product.
Sehingga saldo akun by product akan menunjukkan net revenue by product yang akan disajikan pada income statement. Ya, saatnya minum kopi. Jika mengantuk, minumlah kopi. Kopi yang nikmat seduh sendiri. Tuhan inginkan mahir akuntansi, ikuti terus video kami.